Halo para kolega, bagaimana kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan saya si manusia silver. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang dibintangi oleh Mamang Dugul, yaitu Jason Statham. Film ini berjudul A Working Man yang rilis di tahun 2025 ini. Kali ini saya juga tidak akan memberi kisi-kisi di awal karena akan banyak sekali aksi-aksi brutal dan menegangkan yang akan membuat kelopak mata Anda berhenti berkedip. Bagaimanakah kelanjutannya? Kalau begitu kita langsung saja ke alur ceritanya. Kisah dimulai di sebuah tempat konstruksi. Terlihat seorang mandor bernama Levon yang tepat saat itu langsung mengumpulkan para kuli bangunan untuk melakukan briefing. Levon menyemangati mereka dengan uang bonus yang menunggu mereka di depan sana. There'll be a bonus for you. Have a good day. Seusai briefing, Levon memasuki ruang operator untuk memberikan laporan kepada si Dunungan atau bos vendor yang mendanai proyek tersebut. Ia bernama Joe Garcia. Joe ditemani anak dan istrinya yang bernama Jenny dan Carla Garcia. Di sini Joe terlihat sedang pusing karena Jenny sering kali jajan menggunakan uang perusahaan. Karena melihat kelakuan si Jenny, Levon dan si ibu pun hanya bisa tersenyum saja. Pay me? Pay you for what? Di tengah percakapan mereka, datanglah dua orang debt collector yang menagih hutang pinjol kepada anak buahnya Levon yang kita sebut saja Ewok. Setelah melihat hal itu, jiwa brutal Levon pun seketika bergejolak sehingga ia langsung menyiramkan paku kepada si debt collector tersebut dan baku hantam pun terjadi. Jenny yang melihat kejadian itu pun takjub dan langsung meminta Levon untuk mengajarkannya bela diri agar ia bisa membantai para pria hidung belang di luar sana. Taught me how to break fingers. Sepulang bekerja, Levon mengunjungi anak perempuannya yang bernama Mary yang saat ini ia tinggal bersama si kakek atau mertuanya Levon yang bernama Dr. Roth. Terlihat hubungan antara Levon dan mertuanya sangat buruk semenjak kematian istri Levon atau anak dari Dr. Roth yang kita sebut saja dia Marnie. Dr. Roth percaya bahwa Levonlah penyebab utama dari kematian putrinya. Akan tetapi Levon selalu meyakinkan Roth bahwa Marnie mati karena bunuh diri akibat depresi yang ia alami. Namun Roth tetap tidak percaya. Ia akan selalu berusaha untuk memisahkan Levon dengan Mary bagaimanapun caranya. Niatan si kakek menyebalkan ini untuk memisahkan Levon dengan Mary tidaklah main-main. Roth dan pengacaranya memberikan laporan palsu bahwa Levon mengidap PTSD atau kondisi kesehatan mental pasca perang. Hal itu bertujuan agar Levon tidak bisa mendapatkan hak asuh untuk membesarkan anaknya. Pengacara Levon meminta Levon untuk menyerah saja karena melawan orang sekaya Dr. Roth akan memakan biaya yang sangat besar. Namun Levon tidak ingin menyerah begitu saja dan membiarkan hak asuhnya sekalipun ia harus menghabiskan seluruh uang tabungan yang ia miliki. Pada malam harinya, Jenny terlihat sedang asik madot bersama teman-temannya di sebuah diskotik tempat berkumpulnya para ubru. Tanpa mereka sadari, di dalam diskotik itu ada satu pasangan bernama Artemis dan juga Piper. Dua sejoli ini adalah komplotan sindikat perdagangan manusia yang sedang mencari mangsanya. Setelah Jenny memesan ciu, terlihat gelagat aneh dari si bartender yang ternyata ia juga adalah anggota komplotan tersebut. Melihat paras Jenny yang cocok dengan kriteria yang mereka cari, si bartender pun memberikan kode kepada Piper dan Artemis untuk datang ke barnya. Mereka berdua menunggu momen agar Jenny pergi ke toilet yang dimana lokasinya sedikit jauh dari bar tempat mereka meminum ciu. Setelah keluar dari toilet, Jenny pun langsung diculik dan dibawa ke dalam mobil untuk menuju ke suatu tempat. Keesokan harinya, Levon sedikit heran setelah melihat ada petugas polisi yang berada di tempat kerjanya. Ia pun terkejut setelah mengetahui jika Jenny telah hilang diculik. Di sini Joe terlihat pesimis bahwa polisi bisa menemukan anaknya karena respon mereka saat menerima laporan. Joe yang mengetahui bahwa Levon adalah seorang mantan anggota marinir, lantas ia pun meminta bantuan dari Levon untuk bisa menemukan anaknya. Namun Levon memberitahukan kepada Joe bahwa ia yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu jagoan sekarang jadi mandor. Meskipun ia berkata seperti itu, namun ia diam-diam mendatangi mantan rekan marinirnya bernama Gani yang kini kehilangan penglihatannya. You know, for me, there's no
separation between Di sini Levon curhat dan menceritakan semua masalahnya kepada Gani. Ia pun mengungkapkan niatannya untuk menyelamatkan Jenny. Gani pun mengingatkan bahwa Levon tidak boleh setengah-setengah menghadapi lawan yang akan ia hadapi. Dengan keberanian dan tekad yang kuat, ia lalu menemui Joe dan istrinya. Levon berjanji kepada mereka bahwa ia akan menemukan Jenny dan membawanya pulang. I'm gonna bring her home. I promise. Sore harinya, Levon langsung melakukan penyelidikan pada sebuah bar yang ia curigai sebagai tempat di mana hilangnya Jenny. Keyakinan itu semakin kuat setelah melihat si bartender selalu mendapatkan salam tempel dari para pelanggannya tanpa sebab yang pasti. Maka dari itu, Levon menempelkan alat pelacak pada mobil si bartender agar ia bisa ngintil hingga ke rumahnya. Tanpa aba-aba, Levon langsung menanyakan di mana keberadaan Jenny. Namun karena si bartender yang polontong, ia pun menginterogasinya dengan cara yang kasar. Tanpa didugdak, dua teman si bartender itu datang dan terpaksa jiwa brutal Levon kembali bergejolak sehingga ia menghabisi mereka bertiga sebelum mendapatkan info sedikit pun. Levon menyadari bahwa ia sekarang sedang berurusan dengan mafia Rusia setelah melihat jasad yang ada di hadapannya. Saat itu pun Levon mengambil uang dari para mafia tersebut dan kembali mengintai di dalam mobilnya dengan harapan akan ada anggota mafia yang datang ke rumah si bartender. Dan benar saja, pagi harinya Levon mendapati mafia Rusia yang bernama Wolo yang datang bersama kedua keponakannya. Sesampainya di dalam, Wolo dibuat terkejut setelah melihat para anak buahnya sudah mati. Ditambah Wolo juga mengetahui kalau semua uangnya telah hilang. Karena ternyata itu semua adalah uang milik Wolo sehingga membuatnya mengamuk di hadapan kedua keponakannya yang bernama Danya dan Vanko. Singkat cerita, Wolo lalu pergi, namun tanpa mereka ketahui Levon telah mengintilinya. 1 jam berlalu, terlihat Levon yang sudah berada di dekat rumah Wolo. Akan tetapi Levon lebih memilih mengintai terlebih dahulu sebelum ia masuk. Tak lama berselang, Levon melihat istri Wolo dan kedua keponakannya pergi sehingga dengan sigap Levon segera masuk ke dalam. Seketika ia pun berhasil ngebabuk si Wolo hingga membuatnya pingsan. Levon tidak menghiraukan CCTV yang merekam dirinya. Setelah tersadar, Wolo sudah diikat di sebuah kursi yang berada di pinggiran kolam. Apabila Wolo tidak mau memberikan informasi, maka Levon akan menceburkannya ke dalam kolam sampai dia mati. Wolo malah mengira bahwa si Levon adalah komplotan pencuri yang telah mencuri uangnya di rumah si bartender. Dengan gagah, Levon langsung mengeluarkan uang tersebut lalu membuangnya ke dalam kolam. Keren si Levon, itu butuh duit. Kemudian Levon menunjukkan foto Jenny dan memberitahukan tujuannya adalah mencari Jenny karena ia yakin kalau Jenny diculik oleh komplotan Wolo. Wolo yang tidak ingin jika dirinya mati sambil berenang pun lantas memberitahu Levon kalau Jenny ada di tangan putranya yang bernama Dimi. Tak didugdag, telah puas dengan info yang ia dapatkan, Levon langsung memotong tali hingga membuat Teddy ngegejebur ke dalam kolam dengan kondisi terikat. Mamam. Tak lama berselang setelah Levon pergi, datanglah kakak dari si Wolo yang bernama Simon. Ia adalah salah satu gegedug atau ketua dari kelompok mafia Rusianya, sekaligus ayah dari Danya dan Vanko. Setelah melihat rekaman pembunuhan adiknya melalui CCTV, saat itu juga ia memerintahkan kedua anaknya untuk mencari pria yang sudah berani berurusan dengan mafia besar seperti dirinya. Bring him to me. Di tempat lainnya, Levon sedang menghubungi salah satu mantan rekannya di satuan marinir yang saat ini bekerja sebagai petugas kepolisian. Ia menanyakan mafia Rusia bernama Dimi dan menanyakan di mana ia bisa menemukannya. Setelah mendengar nama itu, si rekan mengingatkan Levon untuk lebih berhati-hati karena Levon telah berurusan dengan salah satu kelompok mafia yang cukup besar di kota London. Bisnis utama Dimi adalah menjual narkoboy dan ia juga menculik para gadis untuk menyuguhkannya pada para pria hidung belang.
pulang. Pihak kepolisian pun tidak ada yang berani mengusik Dimi karena sudah banyak petinggi polisi yang berhasil ia suap. Setelah mengetahui itu semua, Levon nampak tidak peduli karena ia akan tetap mencari Dimi. Akhirnya si rekan memberikan info jika ia bisa menemukan Dimi di sebuah bar bernama Hetis yang menjadi tempat berkumpulnya para mafia Rusia. Malam harinya, Levon langsung mendatangi bar yang dimaksud si rekan untuk mencari Dimi. Levon di sini berpura-pura ingin menjalani bisnis dengan Dimi, hingga seorang koboi membawanya ke dalam ruangan pribadi. Sesampainya di dalam, Levon bertemu orang kepercayaan Dimi bernama Michael atau kita sebut saja si Gerhana. Lalu si Gerhana bertanya apa tujuannya mencari Dimi. Levon berbohong mengatakan jika ia ingin membeli narkoboy dengan jumlah yang sangat banyak. Mendengar semua itu, si Gerhana tidak percaya begitu saja dan menyangka jika Levon adalah seorang intel. Kemudian si Gerhana memerintahkan anak buahnya untuk menggeledah Levon. Akan tetapi Levon yang tidak suka digeledah pun memberontak dan terjadilah pertarungan 1 lawan 5. Dengan hitungan detik, Levon berhasil menghabisi kelima anak buah si Gerhana. Saat Levon akan menghabisi salah satu anak buahnya si Gerhana, ia melarang dan mengatakan kalau ia sudah percaya kepada Levon. Ia lalu memberikan sebuah handphone kepada Levon dan akan menghubunginya nanti. Si Gerhana pun pada akhirnya akan mempertemukan Levon dengan Dimi, namun tidak sekarang karena sekarang Dimi sedang sibuk. Keesokan harinya, Levon dihubungi oleh si Gerhana, orang kepercayaan Dimi yang mengajaknya bertemu karena sekarang Dimi sedang nyalse. Si Gerhana mengajak Levon bertemu di bar biasa dan tanpa keraguan Levon segera bergegas pergi ke sana. Scene pun berpindah. Terlihat Jenny yang sedang dibawa menuju tempat para gadun untuk menyuguhkannya. Telah tiba di sana, terlihat seorang gadun yang siap menggadabah Jenny. Namun tak didugdag, Jenny berhasil memberontak dan menggigit pipi si gadun hingga membuatnya murka dan menyuruh mereka membawa pergi Jenny. She bit me, Ma. She's supposed to be a Singkat cerita, sesampainya di bar, si Gerhana langsung memperkenalkan Levon kepada Dimi dan inilah waruganya. Kali ini Levon bersikap lebih tenang dan tetap dalam penyamaran yang akan membeli narkoboy kepada si Dimi. Kemudian Levon memberikan kartu identitas miliknya supaya Dimi bisa lebih percaya kepadanya. Alhasil Dimi percaya, lalu mereka pun berinteraksi narkoboy. Namun setelah itu Levon terlihat membuang semua narkoboy itu karena tujuan utama Levon mendekati Dimi agar ia bisa menyelamatkan Jenny. Keesokan malamnya Levon kembali ke bar karena bermaksud untuk menyelidiki Dimi. Namun sialnya, sebelum sempat menyelidiki ke dalam, ia terciduk oleh kedua anak Simon karena mereka telah mengetahui jika Levon adalah pembunuh Wolo pamannya. Dengan cepat mereka berdua pun segera memburu Levon dan terjadilah aksi berikut. Di tengah aksi laga, Levon ditabrak oleh mobil polisi hingga membuatnya pingsan dan ternyata polisi itu adalah antek-antek dari mafia Rusia. Setelah tersadar, Levon sudah dalam kondisi diikat di dalam mobil dan sedang dalam perjalanan menuju markas Simon, sang gegedug mafia Rusia di kota London. Levon juga dijaga oleh kedua putra Simon yang siap menghajarnya semisal ia berontak. Akan tetapi, Levon yang seorang bugalakon atau pemeran utama tidak akan mudah dikalahkan begitu saja, sehingga ia bisa melawan mereka dengan kondisi tangan yang diikat. Dengan keterampilan bela diri yang dimiliki Levon, kedua anak dari Simon bisa ia habisi dengan mudah lalu ngegujubarkeun atau menenggelamkan mereka berdua bersama mobil tersebut. Keesokan harinya terlihat Simon yang sedang melihat jasad kedua putranya. Simon kini dibuat murka karena Levon telah menghabisi Wolo sang adik dan ia juga telah menghabisi kedua putranya. Di tempat lain, Dimi terlihat sedang memarahi Viper dan Artemis. Dimi menganggap jika mereka tidak becus mengurus Jenny sehingga ia bisa menggigit pipi si gadun yang mengakibatkan kerugian untuk Dimi. Singkat cerita, Simon mengadakan rapat di sekre pusat untuk membicarakan kasus ini dengan para gegedug lain.
atau ketua lainnya. Setelah ditelusuri ternyata Dimi lah letak sumber masalahnya karena ia sudah menculik seorang gadis bernama Jenny. Mereka menyadari setelah mengecek ulang rekaman CCTV pembunuhan Wolo jika dalam rekaman tersebut Levon menunjukkan foto Jenny kepada Wolo. Dikarenakan satu-satunya anggota mafia yang memiliki bisnis perdagangan manusia adalah Dimi. Setelah Piper dan Artemis pergi, datanglah Simon bersama kedua anak buah barunya. Ia mengabarkan kematian kedua putranya dan memperlihatkan foto pelakunya. Seketika Dimi terkejut karena pelakunya adalah orang yang baru saja menjalani bisnis dengannya. Dimi lalu menunjukkan identitas palsu milik Levon kepada Simon. Lalu dengan mudah mereka bisa melacak identitas Levon dan melacak orang-orang terdekatnya. Found him. Namun naas bagi Dr. Roth karena ialah orang pertama yang menjadi incaran mereka. Tak lama berselang, Levon mendapatkan telepon dari sekolah sang anak bahwa Dr. Roth tidak kunjung menjemput Mary. Levon menyadari bahwa ada yang tidak beres. Saat itu pun Levon segera menjemput Mary. Namun Levon dikejutkan saat melihat rumah milik Dr. Roth yang dilahap api. Akan tetapi Levon berhasil menyelamatkan Dr. Roth. Setelah penyelamatan ini, akhirnya Dr. Roth bisa sedikit menghargai Levon. Di sini Levon sadar bahwa identitasnya sudah diketahui oleh para anggota mafia Rusia dan juga akan membahayakan anaknya. Ia memutuskan untuk menitipkan Mary. Dengan kondisi Gani saat ini, ia hanya bisa menjaga Mary dengan sang istri. Namun Gani masih menyimpan senjata-senjatanya yang bagi Levon senjata-senjata ini sudah lebih dari cukup untuk membekalinya. I've been killing Americans since 1947. Also comes in here. One of the original weapons of the Four Horsemen of the Apocalypse. Sore harinya, Levon berpamitan dengan Mary dan berjanji kepada Mary bahwa dirinya akan kembali dengan keadaan sehat walafiat. Pada malam harinya, Piper dan Artemis yang sedang menjalankan perintah dari Dimi untuk membunuh Jenny. Namun di tengah perjalanan Jenny memberontak dan berhasil kabur. Terlihat ada polisi yang melintas. Jenny langsung meminta pertolongan kepada polisi tersebut. Sayangnya polisi itu adalah antek-antek dari mafia Rusia sehingga Jenny kembali dibawa kepada Piper dan Artemis. Saat Jenny akan dihabisi mereka berdua, tiba-tiba si Gadun pun kembali menelepon karena masih gatal dan penasaran dengan Jenny. Di sisi lain, Levon tiba di diskotik tempat Dimi berada. Dengan mudah ia bisa membantai pengawal Dimi satu persatu. Tanpa banyak basa-basi, Levon langsung menanyakan di mana keberadaan Jenny. Karena takut dihabisi, Dimi menawarkan diri untuk mengantarkan Levon ke tempat Jenny berada yang saat ini akan digadabah oleh si Gadun Rowodol. Setelah Levon mendapatkan lokasinya, tanpa basa-basi Levon pun langsung menghabisi Dimi. Dan saat Levon akan masuk, ia pun menghabisi anak buah Dimi satu persatu yang berada di markasnya. Di ruangan lainnya, terlihat si Orowodol yang akan menguliti si Jenny. Namun semua itu harus gagal karena terdengar keributan yang disebabkan oleh Levon. Di luar terlihat Simon yang datang bersama kedua pengawal terbaiknya. Kemudian Simon menghubungi si Gerhana untuk datang membawa pasukannya ke markas. Karena di sini sedang terjadi adegan pembantaian brutal. Seketika si Gerhana mengerahkan semua pasukannya untuk datang ke markas. Setibanya di sana, mereka langsung bergerak untuk memburu Levon. Dengan sangat mudah Levon bisa membantai mereka semua berikut dengan si Gerhana. Setelah berhasil membabat mereka semua, Levon langsung mendatangi ruangan tempat Jenny berada dan langsung menghabisi si Orowodol. Dan berhadapan dengan Piper, lalu baku hantam pun terjadi. Di sini Jenny pun tidak mau kalah dan memperlihatkan keahliannya dengan menghajar Artemis meski tangannya diikat. Setelah Levon berhasil membawa Jenny pergi, namun di bawah ia bertemu dengan dua pengawal Simon. Dan seperti biasa, ia dengan mudah mengalahkan mereka berdua. Sesampainya di luar, Levon bergegas pergi membawa Jenny menggunakan motor. Sementara itu, Simon hanya bisa ngehulang
atau ngalamun atau melamun setelah melihat kelompok Rusianya dibantai habis hanya dalam satu malam. Simon tidak percaya bahwa ada orang sehebat dan sekuat Levon. Saat itu juga Simon menelepon rekan mafianya dan meminta bantuan mereka untuk menghabisi Levon. Namun si rekan menyuruh Simon untuk melupakan dendamnya karena Levon tidak akan bisa dikalahkan dan ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu Jenny. Jadi kemungkinan ia tidak akan datang dan mengacau lagi. Mendengar hal itu, lantas Simon berteriak sekuat tenaga atau sakar kebek karena ia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Di akhir film memperlihatkan Levon membawa Jenny ke rumah kedua orang tuanya, yaitu si Dunungan. Terlihat mereka berdua langsung menangis sambil ngegabrug atau memeluk dan menghampiri Levon. Si Dunungan berjanji akan memberikan berapapun uang yang Levon minta sebagai tanda terima kasih atas kerja keras Levon untuk mengembalikan Jenny, karena ia merasa mereka sudah seperti keluarganya sendiri. Namun Levon menolak sebab ia melakukan semua itu dengan ikhlas dan film pun tamat. Itu dia A Working Man. Pelajaran yang bisa kita petik dari film ini adalah kita tidak boleh menganggap remeh seorang mandor, karena mungkin saja dia adalah seorang pendekar hebat yang bisa saja menghabisi kalian hanya dengan satu pukulan saja. Terima kasih yang sudah rela menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe channel ini agar saya bisa terus menghibur dan menemani waktu luang kalian semua. Sampai jumpa lagi di film selanjutnya, kolegaku.